Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera selalu buat para pemirsa dan para subscriber sekalian dimanapun berada. Harapan saya semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Demikian juga semoga Allah yang Maha Esa senantiasa memberikan ketenangan jiwa buat kita semua, tenang di dunia dan tenang di akhirat. Berjumpa kembali dengan saya Zun Ben Hussein pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali lagi saya hadir menemani para pemirsa dan para subscriber sekalian, berbagi ilmu dan berbagi tips buat kita pria yang sudah berusia lanjut. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini saya akan berbagi tips ataupun berbagi resep cara meracik minyak oles buat kita pria yang sudah berusia lanjut. Di sini saya akan menyebutkan nama alat-alat yang kita gunakan dan nama bahan yang kita pakai ataupun kita gunakan juga, dan juga cara mengoleskan minyaknya dan juga khasiat minyak yang telah kita racik ini ya. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama sekali kita siapkan dulu kayu bakar ya, kayu bakar, tungku, kuali, gilingan batu, dan juga botol yang berbentuk stopless. Setelah itu bahan-bahannya yang pertama sekali kita siapkan yaitu biji jarak kering. Ya, untuk biji jarak kering ini kalau bisa kita jangan mengambil biji jarak yang tumbuh di perkarangan perkuburan. Itu tidak baik ya. Dan setelah itu kita siapkan juga biji cengkeh kering. Biji cengkeh kering, daun jeruk nipis basah, dan juga daun pacar ataupun daun inai basah. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama sekali kita menghidupkan api ya, kita nyalakan api, lalu kita taruhkan belanga. Setelah apinya menyala, belanganya sudah terletak di atas tungku, lalu yang pertama sekali kita gongseng adalah biji jarak. Biji jarak kita gongseng. Setelah biji jarak tadi berwarna agak kuning-kuningan, lalu kita masukkan biji cengkeh kering. Biji cengkeh kering. Setelah biji cengkeh kering dan biji jarak tadi berwarna agak kecoklat-coklatan, kita masukkan daun jeruk nipis dan daun pacar ataupun daun inai. Namun terlebih dahulu daun pacar dan daun inai ini kita cuci. Kita cuci sampai bersih. Setelah itu kita iris-iris ataupun kita rajang. Boleh menggunakan gunting dan juga menggunakan pisau. Setelah itu kita masukkan ke dalam belanga yang sudah berisikan biji jarak dan biji cengkeh. Kita gongseng ya. Setelah kesemua bahan yang kita gongseng tadi rapuh ya, lalu kita angkat, kita letakkan di atas gilingan batu ya, gilingan batu. Kita giling sampai halus. Setelah halus, lalu kita masukkan ke dalam wadah botol yang berbentuk stopless. Kita masukkan ya bahan-bahan yang telah kita haluskan tadi ke dalam botol berbentuk stopless. Lalu kita tuangkan minyak. Itu minyak apa yang kita tuangkan? Di sini kalau ada minyak lintah, boleh kita gunakan minyak lintah. Mengapa? Bahan yang saya gunakan ini adalah bahan-bahan racikan minyak lintah juga ini ya, racikan minyak lintah. Jadi kalau tidak ada minyak lintah, boleh kita gunakan minyak bulus ya, minyak bulus. Namun kalau tidak ada minyak bulus, sebagai penggantinya kita ganti dengan minyak kelapa hijau. Kalau tidak ada minyak kelapa hijau, kita ganti dengan minyak kelapa busuk ataupun minyak pli. Namun kalau tidak ada minyak pli, yaitu kita ganti dengan minyak jarak. Itu minyak jarak ya. Maka setelah itu botol yang berbentuk stopless tadi yang telah berisikan ramu-ramuan tadi ataupun bahan-bahan tadi, kita tuangkan minyak. Minyak salah satu yang saya sebut tadi yang ada begitu ya. Setelah itu baru
belanga yang bekas menggongseng tadi kita letakkan lagi di atas tungku ya. Lalu kita isi air. Setelah kita isi air, baru kita letakkan botol yang telah berisikan ramuan-ramuan dan minyak tadi ya. Setelah air yang mendidih, dan minyaknya juga panas begitu ya, maka minyaknya sudah siap untuk kita pakai. Namun di sini untuk mencegah jamur ya, walaupun sudah kita masak, untuk mencegah tumbuhnya jamur, maka minyak tadi harus sering-sering kita jemur. Mencegah tumbuhnya jamur. Nah, cara menggunakannya ataupun cara memakainya ya. Yang pertama sekali kita siapkan satu helai handuk ya. Satu helai handuk, baskom ataupun piring. Lalu baskom ataupun piring tadi kita isi dengan air hangat ya, air hangat kuku. Lalu handuk tadi kita masukkan ke dalam baskom ataupun piring yang sudah berisikan air hangat-hangat kuku. Setelah itu kita ambil handuk yang telah kita rendam dengan air hangat-hangat kuku tadi, kita seka kita punya batang tongkat sakti ya, sambil kita pijat-pijat ya. Setelah itu, setelah kering, baru kita oleskan minyak yang kita racik tadi ya. Kita oleskan pelan-pelan, jangan terlalu basah ya. Ini cara ngolesnya boleh dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Bagaimana yang nyamannya lah begitu ya. Itu bagaimana yang nyamannya. Jadi ketika kita menggunakan minyak ini ya, alangkah baiknya kita berpuasa ya. Ketika kita gunakan minyak ini, alangkah baiknya kita berpuasa selama seminggu. Dalam artinya bukan kita berpuasa menahan haus dan lapar, tetapi kita berpuasa tidak melakukan hubungan suami istri. Itu alangkah baiknya ya. Itu nanti setelah kita lihat ada perubahan, kita punya batang tongkat sakti. Perubahannya bukanlah besar dan panjang, hanya dia punya urat-urat ya. Urat-uratnya akan bangun begitu ya. Berarti itu sudah ada perubahannya. Itu ya. Dan juga mudah-mudahan minyak ini bisa membuat kita tahan lama ya. Namun di sini tahan lama itu bukanlah berjam-jam ya. Kalau biasanya kita 10 menit ya bertambah 5 menit gitu ya. Bertambah 5 menit kan sudah lumayan sekali buat kita pria yang sudah berusia lanjut ya. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi khasiat dan kegunaannya ya. Khasiat dan kegunaannya minyak yang kita racik ini ya. Di sini perlu saya sampaikan bahwasanya ramu-ramuan ataupun bahan-bahan yang saya gunakan ini adalah bahan-bahan ketika saya meracik minyak lintah ya. Itu ya. Jadi khasiat dan kegunaannya yaitu kalau kita pakai secara rutin akan merangsang urat-urat yang ada pada batang tongkat sakti. Itu ya. Akan merangsang urat-urat yang ada pada batang tongkat sakti, membuat kita punya batang tongkat sakti kekar ya, kuat. Itu dan kokoh. Itu. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga apa yang saya sajikan ini bermanfaat buat kita semua, dan juga mudah-mudahan insya Allah nantinya akan bermanfaat buat generasi kita yang akan datang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.